Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Niska Lavau dari kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penyelesaian soal integral khususnya nomor 13 secara sistematis dan jelas. Baik, sebelum kita masuk ke penyelesaian soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari integral. Integral merupakan salah satu konsep penting dalam matematika yang digunakan untuk mencari fungsi asal dari suatu turunan, atau dengan kata lain, integral adalah kebalikan dari turunan. Sebelum memahami integral, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep turunan. Jadi, kalau kita ingat lagi untuk turunan perpangkatan Y sama dengan X, pangkat N itu kan dapat diturunkan menjadi N dikali X pangkat N dikurang 1. Jadi pangkatnya dikali ke depan, lalu dikurang. Satu contoh misalnya kita punya X pangkat 3. Ini kalau diturunkan menjadi 3X pangkat 2. Jadi 3 dikali ke depan, lalu pangkatnya dikurang 1. Contoh lagi, misalkan X pangkat 3 ditambah 5. Ini kalau diturunkan menjadi 3X pangkat 2, karena konstanta jika diturunkan menjadi 0. Contoh lagi, X pangkat 3 dikurang 2. Ini kalau diturunkan menjadi 3X pangkat 2. Lagi, misalnya X pangkat 3 ditambah 10. Ini kalau kita turunkan menjadi 3X pangkat 2. Nah, proses dari kiri ke kanan ini kan kita sebut sebagai turunan. Kalau ingin membalik dari kanan ke kiri, kita mau cari fungsi awalnya sebelum diturunkan, itulah yang disebut sebagai integral. Sehingga X pangkat N itu dapat diintegralkan. Kalau tadi dalam turunan pangkatnya dikali ke depan lalu dikurang 1, sekarang kita coba membangun kebalikannya. Berarti pangkatnya ditambah 1 dulu, lalu kita bagi ke depan. Tadi X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 5, X pangkat 2 dikurang 2, X pangkat 3 ditambah 10. Kalau diturunkan jadinya 3X pangkat 2. Saat kita ingin membalik dari 3X pangkat 2, kita bisa mendapatkan banyak kemungkinan, seperti X pangkat 3, X pangkat 3 ditambah 5, dan seterusnya. Artinya, kita tidak tahu pasti konstanta awalnya berapa. Karena itu, dalam integral, kita tambahkan dengan C untuk mewakili semua kemungkinan tersebut. Jadi, integral disebut sebagai antiturunan karena merupakan proses kebalikan dari turunan itu sendiri, yaitu untuk mencari kembali fungsi asal sebelum diturunkan. Mari kita bedah soal nomor 13 ini. Kita punya bentuk 11 akar pangkat 7 dari X pangkat 6. Berdasarkan sifat eksponen, akar pangkat N dari X pangkat M sama dengan X pangkat M per N, maka bagian akar ini kita ubah menjadi pangkat pecahan, sehingga menjadi 11X pangkat 6 per 7. Angka 6 di dalam akar menjadi pembilang, dan angka 7 sebagai indeks akar menjadi penyebut pangkatnya. Lalu di sini terdapat 3 akar dari X pangkat 4. Mengikuti pola yang sama, akar kuadrat ini kita tulis sebagai 3X pangkat 4 per 2. Saya tetap menulisnya dalam bentuk 4 per 2, agar kita konsisten melihat pola pangkat pecahannya sebelum nanti disederhanakan. Lalu, kita melihat 2X. Secara matematis, X itu sama dengan X pangkat 1. Di sini, saya tuliskan sebagai 2X pangkat 1, agar mempermudah proses pengurangan pangkat dengan penyebutnya nanti. Terakhir, pembagi di bawahnya adalah akar X. Akar kuadrat dari X selalu berubah menjadi X pangkat 1 per 2. Selanjutnya, kita memiliki 11X pangkat 6 per 7 yang dibagi dengan X pangkat 1 per 2. Maka, perhitungannya menjadi 11X pangkat 6 per 7 dikurangi 1 per 2.
Lalu kita memiliki 3x pangkat 4 per 2 dibagi dengan x pangkat 1 per 2. Perhitungannya menjadi 3x pangkat 4 per 2 dikurangi 1 per 2. Dan terakhir, 2x pangkat 1 dibagi dengan x pangkat 1 per 2, ini menjadi 2x pangkat 1 dikurangi 1 per 2. Lalu, kita memiliki pangkat 6 per 7 dikurangi 1 per 2. Karena penyebutnya berbeda, yaitu 7 dan 2, kita harus menyamakannya menjadi 14. Caranya, pada pecahan 6 per 7, angka 6 dan 7 sama-sama kita kali dengan 2, sehingga menghasilkan 12 per 14. Lalu pada pecahan 1 per 2, angka 1 dan 2 sama-sama kita kali dengan 7, sehingga menghasilkan 7 per 14. Sekarang operasinya sudah seragam menjadi 12 per 14 dikurangi 7 per 14. Kita memiliki pangkat 4 per 2 dikurangi 1 per 2. Karena penyebutnya sudah sama-sama 2, kita tidak perlu melakukan perkalian lagi. Operasinya tetap 4 per 2 dikurangi 1 per 2. Lalu, kita memiliki pangkat 1 dikurangi 1 per 2. Agar bisa dikurang dengan pecahan di sebelahnya yang memiliki penyebut 2, maka angka 1 ini kita anggap dulu sebagai 1 per 1. Kemudian, angka 1 di atas dan angka 1 di bawah sama-sama kita kali dengan 2, sehingga menghasilkan 2 per 2. Sekarang operasinya sudah seragam menjadi 2 per 2 dikurangi 1 per 2. Lalu, dari operasi 12 per 14 dikurangi 7 per 14, kita mendapatkan hasil 11x pangkat 5 per 14. Lalu, dari operasi 4 per 2 dikurangi 1 per 2, kita mendapatkan hasil 3x pangkat 3 per 2. Terakhir, dari operasi 2 per 2 dikurangi 1 per 2, kita mendapatkan hasil 2x pangkat 1 per 2. Lalu, kita punya 11x pangkat 5 per 14. Sesuai aturan integral, pangkat 5 per 14 ini harus kita tambah dengan 1. Dan yang paling penting, seluruh suku ini harus kita bagi dengan angka yang sama dengan pangkat barunya tadi, yaitu 5 per 14 ditambah 1. Jadi, posisinya ada di atas sebagai pangkat dan ada di bawah sebagai pembagi. Lalu, kita punya 3x pangkat 3 per 2. Sama seperti sebelumnya, pangkat 3 per 2 ini kita tambah 1. Kemudian kita buat garis pembagi di bawahnya dan kita tulis angka yang sama, yaitu 3 per 2 ditambah 1. Lalu terakhir kita punya 2x pangkat 1 per 2. Pangkat 1 per 2 ini kita tambah dengan 1. Dan seluruh suku ini kita bagi dengan 1 per 2 ditambah 1. Lalu, karena ini adalah integral tak tentu, maka simbol integralnya sudah hilang karena sudah kita eksekusi. Maka di ujung paling kanan wajib kita tambahkan C sebagai konstanta. Lalu, kita punya pangkat 5 per 14 ditambah 1. Agar bisa dijumlahkan, angka 1 ini kita ubah menjadi 14 per 14. Jadi, operasinya menjadi 5 per 14 ditambah 14 per 14. Hal yang sama juga kita tuliskan pada bagian pembagi di bawahnya. Lalu, kita punya pangkat 3 per 2 ditambah 1. Karena penyebutnya adalah 2, maka angka 1 ini kita ubah menjadi 2 per 2. Operasinya menjadi 3 per 2 ditambah 2 per 2. Begitu juga dengan angka pembagi di bawahnya. Kita tuliskan bentuk yang sama. Terakhir, kita punya pangkat 1 per 2 ditambah 1. Sama seperti suku sebelumnya, angka 1 ini kita ubah menjadi 2 per 2, sehingga menjadi 1 per 2 ditambah 2 per 2. Dan jangan lupa, pembagi di bawahnya pun kita tulis dengan hal yang sama. Lalu,
dari operasi 5 per 14 ditambah 14 per 14, kita dapatkan hasil 19 per 14. Maka, sekarang menjadi 11x pangkat 19 per 14 yang dibagi dengan 19 per 14. Lalu dari 3 per 2 ditambah 2 per 2, hasilnya adalah 5 per 2. Maka sekarang menjadi 3x pangkat 5 per 2 yang dibagi dengan 5 per 2. Lalu dari 1 per 2 ditambah 2 per 2, hasilnya adalah 3 per 2. Maka sekarang menjadi 2x pangkat 3 per 2 yang dibagi dengan 3 per 2. Selanjutnya, sekarang kita menggunakan sifat pembagian pecahan, di mana membagi dengan sebuah bilangan sama saja dengan mengali dengan kebalikannya. Tujuannya supaya kita bisa langsung mengalihkan angka koefisien di depan dengan angka pecahannya. Awalnya kita punya 11x pangkat 19 per 14 yang dibagi oleh 19 per 14. Agar lebih sederhana, kita ubah menjadi 11x pangkat 19 per 14 dikali 14 per 19. Perhatikan bahwa variabel x tetap melekat pada koefisiennya saat kita melakukan perkalian terbalik ini. Selanjutnya, yang tadinya 3x pangkat 5 per 2 dibagi 5 per 2, kita ubah bentuknya menjadi 3x pangkat 5 per 2 dikali 2 per 5. Tujuannya agar angka 3 dan 2 bisa kita kalikan secara langsung nantinya. Dan terakhir, 2x pangkat 3 per 2 yang dibagi 3 per 2, kita ubah menjadi 2x pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Lalu, kita memiliki 11x pangkat 19 per 14 dikali 14 per 19. Di sini, kita kalikan angka 11 dengan 14, yang menghasilkan 154. Maka, hasilnya menjadi 154 per 19 x pangkat 19 per 14. Lalu, kita memiliki 3x pangkat 5 per 2 dikali 2 per 5. Kita kalikan angka 3 dengan 2, yang menghasilkan 6. Maka, hasilnya menjadi 6 per 5x pangkat 5 per 2. Dan terakhir, kita memiliki 2x pangkat 3 per 2 dikali 2 per 3. Kita kalikan angka 2 dengan 2, yang menghasilkan 4. Maka, hasilnya menjadi 4 per 3 x pangkat 3 per 2. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu mengembalikan variabel x ke dalam bentuk akar. Kita menggunakan kembali sifat eksponen di mana x pangkat m per n diubah menjadi akar pangkat n dari x pangkat m. Pada bagian pertama, 154 per 19 x pangkat 19 per 14 kita ubah menjadi 154 per 19 dikali akar pangkat 14 dari x pangkat 19. Angka 19 kembali menjadi pangkat di dalam dan 14 menjadi indeks akarnya. Lalu 6 per 5x pangkat 5 per 2 kita ubah menjadi 6 per 5 dikali akar dari x pangkat 5. Karena penyebutnya 2, maka ini adalah akar kuadrat biasa. Dan terakhir, 4 per 3x pangkat 3 per 2 kita ubah menjadi 4 per 3 dikali akar dari x pangkat 3. Dan jangan sampai lupa, kita sertakan ditambah C sebagai penutup yang wajib ada pada integral tak tentu. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.